Ya, pemirsa, rencana penerapan wajib militer terhadap siswa bermasalah di Kota Palembang inilah akan menjadi topik perbincangan kami di Liputan Metropolis yang sudah tersambung melalui sambungan daring, ya ini dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Sumatera Selatan, ada Dr. Abdul Latif. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Latif. Waalaikumsalam Mas Budha, selamat siang. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Latif sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Latif, tentunya ini menjadi perbincangan ya di tengah publik. Sebelumnya heboh ya di Jawa Barat, di mana wacana dari Kang Deddy Mulyadi KDM ini mewacanakan untuk siswa-siswa bermasalah ini untuk dimasukkan ke barak militer begitu, dan sudah berlangsung ya dari Purwakarta awalnya. Nah, kalau akhir-akhir ini juga wacana tersebut juga didengungkan begitu oleh wali kota kita, Pak Ratu Dewa, mengenai bahwa adanya rencana penerapan sekolah wajib militer bagi siswa bermasalah di Kota Palembang. Nah, kita mengawali perbincangan ini, Pak Latif selaku KPAD Sumsel, tanggapannya seperti apa, Pak? Baik, baik, Mas Firza, saya kemarin juga sudah diwawancarai Pal TV juga kebetulan ketika di pemberitaan ya. Pertama, kami dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya sudah memikirkan lama ini bagaimana upaya kita, terobosan-terobosan kita terkait dengan fenomena kenakalan remaja, terutama itu tawuran. Nah, ini juga memang bercermin setahun kemarin kita pernah dilakukan penindakan oleh kepolisian. Nah, ini juga kita melakukan evaluasi ya. Kita menginginkan memang ada penempatan khusus, ada kurikulum khusus yang bisa membina anak-anak ini biar bisa diarahkan menjadi lebih baik. Nah, memang kemudian di akhir-akhir ketika periode Pak Prabowo dilantik, muncul terobosan-terobosan oleh Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi dari Gubernur Jawa Barat. Mereka melakukan semacam Diksarmil ya, pendidikan dasar militer, yang anak-anak nakal ini dibawa ke barak-barak militer. Nah, ini kemudian menjadi kontroversi. Saya sudah banyak memberikan gambaran, dan juga Mas Firza, kita juga tetap harus mengakomodir semua masukan. Ada dari Komnas HAM, saya juga mendengar ada salah satu komisioner KPAI pusat ya yang mewanti-wanti. Tapi secara garis besar memang catatan kami bahwa ini program tidak dalam kategori suka atau tidak suka, atau layak atau tidak layak, tapi perlu dikaji. Hampir rata-rata tuh semua mengatakan ini perlu dikaji, perlu ada pengkajian lebih dulu, lebih mendalam. Baik. Mungkin itu dulu. Oke. Ya, baik. Sebagai pembuka ya, highlight untuk meng-highlight topik kita. Saya garis bawahi, Pak Latif tadi mengatakan bahwa artinya pertanyaan saya adalah tanggapannya seperti apa? Artinya kan di sini seperti masih menggantung begitu ya, Pak ya. Bapak mungkin setuju adanya pembinaan khusus terhadap anak-anak bermasalah ini, tapi perlu dikaji ulang. Nah, untuk membahas mengenai, kita coba breakdown ya, Pak ya, mengenai pengkajian ulang mengenai harusnya seperti apa mengenai rencana penerapan wajib militer ini. Apakah menurut Pak Latif ini sudah cukup tepat untuk diberikan? Apakah memang umurnya hanya untuk anak SMA, SMP, atau seperti apa, Pak? Nah, lalu untuk mekanisme pelaksanaannya nanti, kalau dari KPAD mendorong atau memberikan masukan kepada pemerintah Kota Palembang, harusnya seperti apa? Silakan, Pak Latif. Baik, Mas Firza. Pertama, nah ini baru masuk ke dalam substansinya. Pertama, secara substansial, secara prinsipil, kami dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi itu mendukung penuh ini. Kami mensupport untuk adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa. Yang kedua, ketika kami melakukan evaluasi, ketika dilakukan penertiban anak-anak tawuran tahun kemarin itu ya, waktu zamannya Pak Irjen Kapoldanya Pak Rahmat Wibowo, itu pertama yang memang menjadi titik dasar adalah asesmen. Harus ada asesmen awal, siapa-siapa anak yang harus ditempatkan di barak-barak militer itu. Mana-mana anak yang akan dilakukan Diksarmil itu. Saya memberikan catatan, karena jangan sampai ada beberapa anak memang yang suka tawuran itu, yang masih dalam kondisi posisi sekolah aktif ya. Jangan sampai terganggu aktivitas sekolahnya. Apalagi ini sedang masa-masa ujian.
Tapi memang Mas Firza, catatan kami juga hampir sebagian besar juga pelaku tawuran itu anak-anak yang putus sekolah. Nah, ini juga kami juga sudah sedang mengkoordinasikan data terkait dengan anak-anak putus sekolah di Provinsi Sumatera Selatan karena ini angkanya tinggi. Nah, ini yang perlu sekalian pendataan, nanti kita arahkan apakah mereka bisa menempuh program paket A atau C seperti itu. Oke, jadi pengklasifikasian ya, tadi Bapak mengatakan bahwa harus dilakukan pengklasifikasian terlebih dahulu. Karena berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAD Sumsel, ada ternyata yang melakukan tawuran itu justru kebanyakan anak-anak yang putus sekolah. Artinya anak yang putus sekolah dan anak yang masih sekolah, yang masih suka terlibat tawuran akan dipisahkan terlebih dahulu. Lalu baru akan dilakukan pembinaan. Nah, kalau dari bisa lebih spesifik Pak, nanti akan sudah dipisahkan seperti apa Pak untuk mengenai wajib militer yang dimaksud, apakah memang sama seperti yang di para misalnya yang mengikuti Akpol Akmil itu, apakah memang hanya dasarnya saja hanya sekedar baris berbaris atau seperti apa kalau KPAD mendorongnya? Saya juga banyak berdiskusi di dalam forum kelas, juga kami diskusikan ini. Kalau Diksarmil, anak SMA 1 Kota Palembang juga ketika mereka baru masuk sudah diperkenalkan dengan Diksarmil di Raider itu. Ada juga anak politeknik ya, itu bahkan 2 bulan kalau tidak salah dia di Diksarmil. Jadi pendidikan militer ini sebenarnya bukan barang baru sebenarnya. Cuma kadang dikemas atau dianggap seperti hal yang menakutkan. Itu kemudian memang perlunya asesmen tadi untuk memfilter, karena kita juga merespon apa yang disampaikan oleh KPAI pusat bahwa jangan sampai anak-anak yang dimasukkan di dalam barang militer itu terbranding bahwa mereka ini anak nakal, yang kesannya terstigma ya, stigma ini yang lebih berat nanti dia di pergaulannya. Ini juga makanya proses asesmen itu penting. Pihak sekolah juga perlu dilibatkan di sini. Makanya tidak bisa cuma diselesaikan oleh pihak polisi dan militer gitu, tentara gitu ya. Harus ada dinas sosial di situ, harus Diknasnya juga turun. Laporan dari sekolah juga, data-data dari sekolah juga harus diakomodir agar anak yang ditempatkan itu tepat ya, jangan sampai jadi malah membuat traumatik. Baik. Pak Latif, tapi saya butuh kejelasan Pak. Kalau dari KPAD memandangnya atau memberikan kriteria, apakah nanti yang akan dimasukkan ke wajib militer ini, tadi kan belum terjawab pertanyaan saya. Apakah siswa dari umur SMP sampai dengan SMA, atau hanya SMA saja? Akan mengingat bahwa kalau SMP mungkin masih labil begitu. Nah, terus apakah tadi Bapak mengatakan tadi durasi seperti Politeknik, tadi Polsri maksudnya Pak ya, Politeknik Sriwijaya, yang saya juga tahu bahwa mereka juga diberikan pendidikan dasar militer di awal sebelum mereka kuliah. Nah, itu apakah memang menurut Bapak durasinya sama seperti yang dilakukan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, selama 6 bulan, atau cukup hanya 1-2 bulan saja menurut Bapak? Kalau teknis nanti bisa dibicarakan ya, ini juga kaitan dengan kurikulum ya Mas Firza. Kemudian kategorisasi anak-anak, jangan salah juga, evaluasi kita kemarin itu banyak anak SMP Mas Firza. Anak SMP juga banyak yang terlibat dalam tawuran. Nah, jadi memang setidak-tidaknya kalau kita berbicara Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan memang usia 17 tahun ke bawah ya. Usia 17 tahun ke bawah. Atau artinya SMA ke bawah. Itu yang masuk kategori perhatian khusus, yang masuk kategori anak-anak, dan itu memang perlu diperlakukan secara berbeda. Seperti itu. Terkait juga misalnya sarana prasarana. Tapi alhamdulillah saya juga sudah memantau, Pak Wali Kota sudah menugaskan Pak Sekda untuk mensurvei lokasinya, kalaupun memang mau dilaksanakan nanti sarana prasarana, tempat tidur, makannya nanti jangan sampai juga jangan sampai menimbulkan masalah baru atau traumatik terhadap anak-anak. Memang kita memang kesulitan sekarang, fenomena ini sudah ada nyata. Sekarang bagaimana merumuskannya agar ada antisipasi. Pemerintah itu harus hadir. Baik, Pak Latif, sebelumnya apakah Pak Ratu Dewa beserta jajaran ini mewacanakan hal ini, apakah sempat duduk bersama Pak, bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah? Apakah diundang, sempat melakukan tukar pikiran sebelum wacana ini benar-benar akan digolkan? Ya, memang kami masih menunggu juga respon dari pihak Pemkot Palembang ya, karena kebetulan memang kami levelnya di provinsi, tapi kami sangat open. Tapi setidaknya tadi sudah saya jelaskan Mas Firza, bahwa KPAD Sumsel sendiri sudah lama ini mengkaji, dan kami support penuh sebenarnya usulan ini. Nanti kan tentu pasti akan ada evaluasi, pasti akan ada catatan-catatan seperti yang saya sampaikan di forum sebelum di pemberitaan itu, butuh ada sponsorship segala macam. Jadi
anak-anak juga yang ditempatkan itu betul-betul apa ya, bukan dibiarkan saja begitu atau dididik dengan keras, tapi kita mendidik dia untuk bisa bermanfaat di kemudian hari. Artinya maksud Bapak mungkin lebih ke hasilnya nanti ya, hasil dari pendidikan militer atau mereka dilemparkan di barak ini nanti pascanya seperti apa, itu yang diinginkan Pak ya, hasilnya. Nah, tapi kalau kita merujuk lagi Pak, tadi terkait dengan Bapak kan dari KPAD Sumsel nih, baru satu pemerintah daerah yaitu Wali Kota Palembang yang memang sempat viral juga ya, sudah sempat ke rider masalahnya juga sempat benar-benar sepertinya akan terrealisasi. Nah, apakah Bapak sebagai KPAD Sumsel juga mendorong pemerintah kabupaten kota lain yang ada di Sumsel juga akan melakukan hal yang sama menurut Bapak? Bukan hanya di Palembang, artinya Sumsel juga akan memiliki program yang sama. Ya, memang kita butuh role model ya. Salah satu terobosan KDM setidak-tidaknya itu juga jadi perhatian daerah-daerah lain. Nah, harapannya nanti memang pilot project-nya ada di Kota Palembang. Nanti kalau memang berhasil, karena kan tingkat kerawanannya ini Mas Firda kan beda-beda. Tiap daerah kan pasti berbeda-beda. Dan kerawanan perilaku anak-anak ini berbeda-beda. Mungkin tawuran ini rada tinggi di Palembang, tapi kalau di daerah-daerah lain bukan tawuran, mungkin bisa narkoba atau apa gitu kan. Itu ada mapping dari aparat keamanan juga. Baik. Pak Latif, kan kalau kita lihat yang berkaca di Purwakarta ya Pak ya, di Om Zen kan sempat mengatakan memang semuanya laki-laki begitu. Tapi kalau sebenarnya kalau kita bicara kenakalan remaja atau anak di bawah umur ini kan juga menimpa bukan cuma laki-laki Pak, banyak perempuan juga yang terlibat kasus bullying misalnya dan lain sebagainya. Apakah menurut Anda untuk melakukan pendidikan wajib militer siswa bermasalah ini tidak hanya laki-laki, apakah siswa yang bermasalah juga akan ditempatkan di sana dari KPAD? Memang begini, memang ini rada juga ya, rada sensitif juga. Di satu sisi pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak ini tidak mengenal gender, ya. Memang ada juga sebagian kecil tuh ada perempuan, tapi memang perempuan tentu kita perlakuannya jauh lebih khusus lagi. Kemarin juga tahun kemarin itu yang ditertibkan hampir semua tuh laki-laki, tidak ada anak perempuan. Dan ya itu mungkin itu juga nanti bakalan ada bahan evaluasi juga. Kalau memang si anak perempuan ini rada sulit untuk dikembalikan ke orang tuanya. Ya kalau misalnya dikembalikan ke orang tuanya masih seperti itu juga ya terpaksa dia. Nah itu juga harus ada tempat khusus kan. Nggak bisa dia dicampur dengan anak laki-laki tentunya di barak militernya. Gitu. Baik. Artinya akan ada special treatment ya, akan dipisah pasti ya Pak ya, tidak betul. Mungkin akan digabung. Nah, kalau kita merujuk Pak pada kasus yang terjadi akhir-akhir ini kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Pada kesempatan ini kan KPAD saya minta untuk bisa menanggapi Pak. Sebenarnya kenakalan remaja apalagi anak di bawah umur yang seperti terjadi beberapa hari lalu ya. Salah satu siswa SMK ini membunuh seorang ibu warung begitu ya, hanya karena sakit hati dia mau berhutang karena mau beli rokok nggak dikasih sehingga dia membunuh. Nah, apa menurut Pak dari pihak KPAD berdasarkan kajian Anda bersama teman-teman, apa faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja yang sampai tega begitu hingga melakukan tindakannya di luar nalar? Ya, itu makanya di situ kan ada mekanisme asesmen ya. Kadang-kadang kita perlu apakah memang ada faktor kekerasan di dalam rumah tangganya. Misalnya orang tuanya yang broken home. Hampir rata-rata, Mas Firja, ketika dilakukan penertiban kemarin juga, anak-anak pelaku tawuran itu hampir rata-rata, mohon maaf ini, ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua, itu juga akan berpengaruh terhadap pola perilaku. Yang kedua, nah lagi-lagi ini narkoba. Ya, narkoba juga bisa berpengaruh terhadap kewarasan cara berpikir. Ini tidak mengenal usia. Dia anak SMP saja sudah bisa gelap mata. Kami kemarin kunjung ke Prabu Mulih itu pelaku pembunuhan itu satu ya tapi kebetulan dua-duanya anak putus sekolahnya di level SMP. Nah itu memang itu beberapa faktor yang jadi temuan kami ya selama ini. Nah kalau untuk yang kecanduan ini Pak, maaf ngomong kecanduan video konten yang video dewasa begitu ya Pak ya, atau langsung saja kalau boleh disebut begitu ya, video yang tidak pantas begitu untuk ditaksikan oleh anak-anak sehingga mereka melakukan tindakan pelecehan, pemerkosaan dan lain sebagainya juga terjadi kan di Kota Palembang dan sempat viral beberapa bulan lalu. Nah menurut Anda apakah ini juga salah satu cara untuk bisa mengatasi kecanduan game online, kecanduan video porno? Apakah itu juga bisa dilakukan untuk mereka ditempatkan di barak militer?
Ya, itu saya salut juga itu. Pak KDM sampai mengklasifikasikan anak-anak yang kecanduan game ya, yang game-game online itu, yang sampai lupa waktu segala macam, yang dimasukkan di dalam barak. Jadi luar biasa itu. Masalahnya kita ini kan bagaimana kita bisa mengidentifikasi, artinya kalau sampai anak-anak yang kecanduan game yang dimasukkan di situ, itu harus ada peran serta orang tua, rekomendasi orang tua. Memang yang tahu persis bagaimana perilaku anak-anak ini secara kepribadiannya kan orang tua. Apakah dia ini hobinya menyendiri, nonton yang berbau porno, atau misalnya tadi game online ya, game online itu luar biasa. Memang Pak KDM bisa masuk ke dalam situ ya, masih masuk jauh. Dia bisa menjangkau anak-anak yang mungkin juga dia menertibkan di ini kali. Kalau dulu kan ada warnet ya, kayak di apa itu tempat rental gitu ya, rental game kali ya di situ. Ini tuh. Kalau yang terkait dengan implikasi dari nonton video porno segala macam, memang itu juga hasil asesmen kita. Tapi biasanya ada beberapa kali temuan kami, Mas Firza, pelaku-pelaku pelecehan seksual itu biasanya dia itu dulunya korban, akhirnya mempraktekkan kepada yang lain. Baik. Kalau bicara soal implikasi, Pak, nanti kalau dari hasil misalnya memang benar-benar akan dilakukan begitu ya, tidak hanya sekedar wacana dan akan diterapkan nanti di rider begitu oleh untuk siswa-siswa bermasalah ini, nanti ujungnya implikasinya menurut Anda dengan adanya Wamil ini apakah akan memberikan efek jera pada anak tersebut sehingga bisa dipastikan atau ada garansi jaminan bahwa mereka tidak akan lagi gitu melakukan hal-hal kenakalan-kenakalan yang dia lakukan sebelum dia masuk barak tersebut? Kalau dari KPAD memandangnya seperti apa? Ini saya pikir pertanyaan kunci sebenarnya. Apakah ada jaminan terobosan terkait dengan pendidikan dasar militer? Itu juga banyak yang ada, saya ngelihat di akun TikTok itu Ki Hajar Dewantara itu mendidik anak tanpa melakukan pendidikan militer itu berhasil sampai puluhan tahun. Itu tidak salah. Dan memang kalau masyarakat, itulah titik kontroversi sebenarnya, Mas Firza. Karena orang khawatir dengan adanya pendidikan dasar militer, karena bau-bau militer yang dibayangkan kan kekerasan, yang dibayangkan kan tembak-menembak gitu, pemukulan, dan bahkan sebenarnya, nah ini yang mungkin terlalu ekstrim sebenarnya, pemikiran-pemikiran yang terlalu ekstrim. Tapi paling tidak, pertama negara harus hadir. Problematik bangsa ini terlalu banyak, terutama terkait dengan anak-anak kita. Kemudian tawuran, ya itu sudah titik yang sangat mengkhawatirkan. Kita tidak kebayang, kadang-kadang mereka ikut-ikutan ya, karena lingkungan terpaksa melakukan ikut tawuran. Nah ini tidak ada kontrol, tidak ada pengingat, ada tindakan treatment khusus ya terkait dengan kejahatan-kejahatan itu. Latif, artinya Anda sepakat ya kalau sekarang bisa dikatakan kenakalan remaja atau anak ini sudah sangat-sangat darurat begitu Pak ya untuk bisa segera ditanggulangi. Sayang waktu kita terbatas. Terakhir Pak Latif bisa memberikan closing statement ya, himbauan Anda terhadap pemerintah Kota Palembang khususnya, para Ratu Dewa dan jajaran yang akan segera melaksanakan program ini. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Dan sebagai KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan, titip pesan juga Pak, mungkin kepada semua anak-anak yang ada di Sumsel agar mereka tetap menjadi anak yang baik untuk menjadi generasi emas 2045 nanti. Silakan Pak. Baik, pertama memang kami juga menyadari titik kontroversi ini orang masih meragukan apakah mekanisme melalui barak militer ini akan memberikan efek jera atau merubah perilaku anak-anak. Tapi ini kan pertama catatan saya, negara harus hadir. Hadirnya negara tentu dengan terobosan-terobosan yang baik. Dimulai dari, saya sudah menjelaskan sebelumnya, proses asesmen anak-anak yang mau diarahkan di barak militer itu anak-anak yang memang terklasifikasi termasuk rada berat ininya, catatan-catatannya. Mungkin dari keluarga juga ada catatan, kemudian dari guru juga ada catatan. Jadi jangan juga salah orang. Yang kedua, mekanisme berproses di dalam situ juga perlu dijaga standarnya. Kalau bahasa sekolah itu kurikulumnya perlu ada kurikulum khusus gitu yang terbuka. Kurikulum itu bisa dipantau oleh orang tua, oleh walinya, bisa dilihat. Jadi
rada apa ya, bikin tenang gitu. Jangan ketika anak ditempatkan di situ orang tua malah khawatir. Baik, baik. Pak Abdul Latif ya, kami ucapkan terima kasih Pak sudah bergabung di Liputan Metropolis yang memberikan pandangannya terkait dengan wacana ini. Semoga kita akan tunggu ya seperti apa. Mudah-mudahan nanti DPKPAD mungkin bisa jemput bola, mungkin menemui langsung pemerintah kota atau wali kota Pak untuk membahas masalah ini duduk bersama ya. Terima kasih Pak Dr. Abdul Latif, Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pihak sekolah membantah akan tudingan adanya dugaan pungli, pungutan liar rencana perpisahan